Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini topik yang akan dibahas adalah peran prinsip syariah dalam fungsi manajemen. Topik ini sangat relevan dalam dunia bisnis modern, terutama bagi mereka yang ingin mengelola organisasi atau perusahaan dengan pendekatan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam 4 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Melalui pemahaman ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya prinsip syariah dalam menciptakan manajemen yang lebih terarah dan berintegritas. Mari kita pelajari lebih lanjut bersama-sama. Manajemen syariah itu apa sih? Manajemen syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola bisnis atau organisasi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, menghindari hal-hal yang haram seperti riba, gharar, atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Tujuan utama dari manajemen syariah adalah mencapai keberkahan dalam bisnis, memberikan manfaat bagi umat manusia, dan juga memastikan keadilan dan keseimbangan dalam setiap keputusan. Manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada tanggung jawab spiritual di hadapan Tuhan. Sekarang mari kita bahas bagaimana syariah memengaruhi 4 fungsi utama manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen. Dalam perspektif syariah, perencanaan harus berdasarkan tujuan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Beberapa prinsip dalam perencanaan syariah antara lain, yang pertama adalah menghindari gharar atau ketidakpastian dengan membuat rencana yang jelas dan realistis. Lalu yang kedua ada mengutamakan maslahah, yaitu manfaat bagi umat baik secara duniawi maupun ukhrawi. Dan yang ketiga ada evaluasi rencana secara berkala untuk memastikan rencana tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah sebuah perusahaan syariah yang ingin membuka cabang baru harus memastikan bahwa lokasi dan produk yang ditawarkan itu halal, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen syariah, pengorganisasian harus mencerminkan yang pertama, keadilan. Tugas dan tanggung jawab didistribusikan secara adil berdasarkan kompetensi. Lalu yang kedua ada amanah. Sumber daya manusia yang dipilih harus memiliki akhlak dan juga keahlian yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan produktivitas. Menghindari pemborosan dan memastikan semua pihak bekerja dengan penuh tanggung jawab. Contohnya yaitu sebuah koperasi syariah memastikan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas, mulai dari pengelolaan dana hingga distribusi hasil. Dan yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau leading. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana diterapkan dalam praktis. Dalam manajemen syariah, pelaksanaan dilakukan dengan yang pertama adalah kepemimpinan Islami. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam akhlak dan integritas. Lalu yang kedua ada motivasi berbasis nilai Islam. Pemimpin harus mendorong karyawan untuk bekerja dengan semangat amanah dan ihsan atau kebaikan. Lalu yang ketiga ada kolaborasi. Mengutamakan kerjasama tim yang saling mendukung. Contohnya yaitu seorang manajer di sebuah bank syariah tidak hanya fokus pada target keuntungan, tetapi juga memberikan motivasi kepada timnya untuk bekerja secara jujur dan efisien. Lalu yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan bertujuan untuk memastikan semua aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana
dan nilai syariah. Dalam pengawasan syariah, terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama, yaitu audit syariah, yaitu mengevaluasi apakah setiap aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, evaluasi berkala, meninjau hasil kerja dan memberikan saran perbaikan. Dan yang ketiga yaitu hikmah dan dalam pengawasan. Pengawasan tidak bersifat represif, tetapi membangun semangat kerja yang lebih baik. Contohnya, perusahaan makanan halal melakukan audit produksi secara rutin untuk memastikan seluruh proses tetap sesuai dengan standar yang halal. Untuk memperjelas, berikut adalah beberapa contoh nyatanya. Yang pertama adalah perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia menerapkan sistem bagi hasil dalam setiap transaksi, menggantikan sistem bunga yang dilarang. Lalu yang kedua adalah pengelolaan zakat. Basnas menggunakan prinsip keadilan dalam mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah koperasi syariah. Koperasi syariah menyediakan pembiayaan dengan skema mudharabah atau kemitraan usaha dan juga musyarakah atau bagi hasil. Dengan implementasi ini, kita dapat melihat nih bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tapi juga keberlanjutan ekonomi. Sekian pembahasan mengenai peran prinsip syariah dalam fungsi manajemen. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjalankan bisnis dengan berlandaskan nilai-nilai luhur yang mendukung integritas dan juga keberlanjutan. Dengan menerapkan keadilan, amanah, dan transparansi, sebuah organisasi tidak hanya dapat meraih kesuksesan secara materi, tetapi juga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya manajemen yang beretika dan penuh keberkahan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.